Ya, kurangnya sosialisasi menggunakan dokumen hasil PCR menjadi syarat penerbangan mengakibatkan sebagian penumpang gagal berangkat. Nah, untuk mengetahui informasinya, kita sudah terhubung dengan reporter TV One yang ada di sana, Debbie Tobing. Silakan, Debbie. Ya baik, selamat petang Sofian dan juga pemirsa, kami informasikan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 keberangkatan domestik. Ini untuk di hari pertama adanya penerapan di tanggal 24 Oktober 2021 ini untuk penerapan syarat penerbangan wajib ini melampirkan ataupun menyertakan hasil negatif dari PCR. Tes PCR maksud kami untuk kondisi sampai sejauh ini beberapa penumpang ataupun calon penumpang dari pesawat terbang yang tadi coba kami tanyakan di lokasi kami mengabarkan saat ini mengaku sudah mengetahui adanya peraturan yang sudah wajib untuk melampirkan hasil tes negatif dari tes PCR per hari ini. Dan dapat kami informasikan juga menurut dari pihak Bandara Soekarno-Hatta, pemirsa, ini bahwa mereka mengaku bahwa memang keputusan ini sudah ditekan oleh Menteri Perhubungan semenjak tanggal 21 Oktober lalu. Namun mereka masih memberikan masa transisi ataupun sosialisasi seperti itu sekitar 3 hari hingga di tanggal 23 Oktober yang lalu, dan kemudian hari ini di tanggal 24 Oktober sudah wajib dan tidak ada lagi calon penumpang untuk pengguna pesawat terbang untuk tujuan dari ataupun mau berangkat ke sekitar Pulau Jawa dan juga Bali, ini wajib untuk menyertakan hasil negatif dari tes PCR. Dan juga dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta ini juga menyebutkan bahwa mereka juga telah menyediakan tempat tes PCR di Terminal 3, khususnya di health center seperti itu, yang mana juga nanti ini dapat memberikan hasil tes PCR ini dengan hasil kurang lebih bisa ditunggu sekitar 3 jam, pemirsa, dengan range harga sekitar 495.000 untuk satu kali tes di lokasi ini. Yang mana juga nanti jika Anda ingin melakukan tes di lokasi ini, yang juga ini masih dilayani secara drive-thru seperti itu, ini dapat melampirkan juga tiket penerbangan di hari H, yang mana nanti dari petugas ini akan mengutamakan untuk hasil Anda terlebih dahulu yang dikeluarkan agar dapat mengikuti ataupun langsung menuju ke pesawat Anda dengan membawa hasil tes PCR tersebut. Dan juga memang dari yang kami himpun dari informasi yang kami dapatkan di sini, juga ternyata dari maskapai ini juga memberikan alternatif reschedule jika bagi Anda masyarakat yang belum mengetahui adanya keputusan ataupun kewajiban untuk melampirkan hasil tes PCR di lokasi kami mengabarkan saat ini. Dan juga pemirsa, kami informasikan bahwa nantinya di Bandara Soekarno-Hatta ini untuk pengecekan dari hasil PCR ini bisa melalui nanti dari aplikasi Peduli Lindungi yang memang sudah terlink seperti itu untuk hasil dari negatif tes PCR Anda. Namun juga Debbie, nanti kembali akan dicek lagi untuk di check-in counter seperti itu. Sofian. Ya, Debbie, untuk fasilitas tes PCR yang disediakan di bandara itu berlaku sampai berapa hari, Debbie? Baik, Sofian dan juga pemirsa, ini menurut juga dengan adanya peraturan bahwa memang untuk tes PCR ini nanti berlaku untuk 2 kali 24 jam, yang mana memang diinformasikan dari pihak Bandara Soekarno-Hatta bahwa memang nantinya ini juga berlaku untuk tidak hanya di Pulau Jawa dan juga Bali saja, namun juga di daerah-daerah yang sudah memberlakukan PPKM level 1 dan juga level 2, Sofian. Ya, untuk range harinya, Debbie, maksud saya. Jadi misalnya keluar hari ini tes PCR yang di bandara itu hasilnya negatif misalnya, nah itu sampai berapa hari range harinya itu? Menurut informasi yang kami dapatkan, Sofian, bahwa memang nantinya karena ini dari tes PCR ini sudah keluar sekitar 3 jam, maka bisa langsung digunakan untuk hari H. Namun juga untuk nanti penerapan ataupun pelampiran kepada dokumen-dokumen untuk terbang seperti itu, ini nanti disesuaikan dengan adanya peraturan dari Menteri Perhubungan, yakni 2 kali 24 jam, Sofian. Ya, artinya cuman berlaku hanya 2 hari begitu ya, Debbie, ya? Betul, Sofian. Baik, Debbie Tobing langsung menginformasikan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta pemerintah menganulir kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat dengan hanya menggunakan antigen. YLKI menilai kebijakan wajib PCR ini diskriminatif karena memberatkan dan menyulitkan masyarakat.
kebijakan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat, saya kira itu kebijakan yang tidak tepat karena merupakan kebijakan yang diskriminatif dan merugikan konsumen. Mengapa diskriminatif? Karena untuk sektor transportasi lain tidak diterapkan PCR, bahkan tanpa tes antigen sekalipun, ya seperti sektor transportasi darat dan segala macam, mereka bebas berkeliaran tanpa adanya tes apapun yang digunakan. Kedua, memberatkan konsumen karena sangat mahal dan di lapangan terjadi penyimpangan besaran tarif. Pemerintah menetapkan HET-nya 495.000, tetapi itu adalah tarif ekonomi, nampaknya seperti itu, sehingga di lapangan sering terjadi adanya tarif ekspres yang ditetapkan oleh berbagai lab di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, dengan tarif yang berkali lipat, ya misalnya 900.000, 750.000, bahkan 1,5 juta. Nah, ini artinya apa yang ditetapkan pemerintah dengan HET tes PCR itu tidak konsisten di lapangan dan rendahnya pengawasan sehingga terjadi banyak pelanggaran. YLKI